I walk around. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan hari ini saya hanya akan membahas tugas yang minggu kemarin saya berikan. Kenapa kita bahas? Karena setelah saya periksa ya, jawaban-jawaban dari kalian banyak sekali masih yang belum paham ya. Kenapa dibahas juga? Karena nanti di UTS kita sering menemukan soal-soal yang seperti ini. Makanya saya akan jelaskan lagi dengan cara memberikan suatu penjelasan dari soal-soal yang minggu kemarin. Seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami dari kenapa minggu sekarang kita bahas tugas seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami itu. Oke, kita akan coba buka. Sementara saya pakai Circuit Wizard ya. Oh iya, di minggu kemarin banyak juga yang nanyain, Pak, saya mau mencari gerbang logika OR yang kaki inputannya 3 tapi tidak ada gitu kan di logic jetnya seperti itu. Nah, standarnya kan ini ya, itu kan tidak ada memang itu kan yang OR kaki 3 dan seterusnya. Di pertemuan minggu kemarin saya juga sudah bahas bahwa Circuit Wizard memang tidak terlalu komplit gitu ya. Makanya banyak sekali nanti kesulitan ketika ada proses implementasi yang lebih kompleks terhadap suatu rangkaian logika ya, mungkin akan sedikit kesulitan nantinya di sini. Nah, kalau mau mencari yang OR kaki 3, kalau tidak salah di seri 7000 ya. Nah, di sini kalau nggak salah ya, ada beberapa yang muncul di sini ya. Ada yang ini X NOR kaki 3. Bentar, kalau OR kaki 3 ada nggak? Converter seri 7000 kaki 2 kaki N kaki 4 N kaki 4 N kaki 3 ada di sini. Ntar kita coba cari di yang lain ya, karena memang sulitnya. Nah, ini ada kaki 4. Nah, ini kaki 3. Oh, ternyata di seri 4000 ya adanya ini ya, OR kaki 3 gitu ya. Jadi ini kenapa terpisah ya, kenapa terpisah dari logic jet gitu kan. Mana sih logic? Nah, ini kenapa terpisah dari logic jet, karena untuk kaki input yang 3 inputan yang OR dan seterusnya itu memang masuknya ke seri-seri langsung ke arah mikroprosesor gitu, IC gitu. Sudah bisa dikatakan nantinya IC. Nah, seperti itu ya. Karena ini seri-seri ya 7400 seri IC ya. Sudah masuk ke seri IC-nya gitu ya. Seri 4000, seri dual inline. Nah, ini sudah masuk IC-nya gitu ya. Itu yang harus kalian pahami. Kenapa dipisah-pisah? Karena memang dikategorikan. Kalau yang logic jet ini masih standar gitu ya. Masih gerbang logika yang ya standar. Ini kan ada tulisannya standar gate
Jadi belum masuk kategori IC nantinya. Gitu ya. Itu penjelasannya. Oke, kita lanjut. Nih, ada soal yang nomor 1 ya. Yang nomor 1. Bentar. Soalnya itu ada 1100 itu input, outputnya 101. Oke ya, kita bahas ya bagaimana cara membuat suatu rangkaian logika berarti ini dari input output. Nah, pertama yang harus kalian yang harus kalian pahami dari input output ini, pertama, mana yang input? Ini yang input gitu kan. Outputnya yang mana? Ini yang output. Itu yang harus kalian pahami. Kemarin ada yang mengerjakan masih saja jadi ada yang kebalik gitu ya. Outputnya gitu, yang ini dulu dijadikan input, outputnya baru ini. Malah ada yang mengerjakan juga ya, mengerjakan ini inputnya gitu kan, outputnya bukan ini, saya nggak tahu dari mana juga gitu kan. Jadi outputnya cuma satu keluarnya gitu, cuma satu output keluarnya. Nah, banyak sekali yang mungkin belum paham gitu kan. Nah, saya jelaskan lagi. Ketika ditemukan soal yang jenisnya input output yang seperti ini, nah artinya apa? Artinya nanti inputannya ini dan keluarannya, outputnya itu harus seperti ini. Tidak harus, nah saya tekankan, untuk input ya, untuk input ini tidak, ini harus terurut ya, harus terurut. Jadi menentukan urutan kaki inputnya itu, nilai-nilainya itu harus terurut gitu. Beda halnya dengan yang output ini. Kalau output itu tidak harus terurut, yang jelas nanti outputnya itu, misalkan ini kan 101, ternyata outputnya jadi 011 atau misalkan 110 gitu ya, atau udah ya mungkin seperti itu. Nah, itu silahkan sama saja gitu, outputnya boleh seperti itu ya. Itu yang kedua yang harus kalian perhatikan. Yang ketiga, dalam membuat suatu rangkaian logika dari input output, kalian tidak perlu menentukan harus gerbang logika yang mana, harus gerbang logika yang mana. Nah, tidak perlu seperti itu, karena memang di soal ini ya, di soal yang nomor 1 ini saya tidak memberikan persyaratan tertentu. Itu saya tidak memberikan persyaratan di sini syaratnya gerbang logika ini, gerbang logika ini, gerbang logika ini, tidak ada. Artinya dengan tidak ada syarat tertentu, maka kalian boleh sembarang mengambil gerbang logika gitu ya. Kalau kemarin masih juga ada yang nanyakan ke saya, Pak, input output ini saya masih bingung, Pak. Di sini kan tidak dijelaskan katanya gerbang logikanya kan, kalau katanya kalau yang dari aljabar bul kan udah jelas gitu, ada tambah, ada kali. Kalau tambah or, kalau kali n. Nah, kalau di sini tidak jelas, Pak, bagaimana? Nah, masih ada yang belum paham seperti itu. Makanya saya jelaskan. Jadi catatan yang ketiga yang harus kalian perhatikan ketika didapat soal seperti ini ya, artinya gerbang logika yang akan kalian buat nanti itu sembarang. Artinya sembarang itu ya menyesuaikan dengan kaidah standar gerbang logika, and or not, nen, nor, xnor, xor, double not. Nah, itu aja gitu. Boleh ambil mana saja gitu ya. Oke, kita coba ya. Yang nomor 1 ini nih, yang nomor 1 kita akan coba satu-satu. Berarti di sini untuk inputannya itu ada berapa kaki nih? Kita coba 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Oke, berarti ada 7 kaki. Kita bikin aja, nah, inputan sebanyak 7. 1, 2 gitu kan, 3. Oke, saya akan bahas yang masih karena saya sudah rangkum ya dari soal yang ini gitu ya. Dari soal yang ini masih banyak yang salahnya yang mana gitu. Jadi kemungkinan tidak semua, tapi saya usahakan saya akan bahas yang masih salah gitu kan, yang masih salah, banyak yang masih salah, dan terutama di nomor 2 nih, terutama di nomor 2 banyak yang masih salah. Seperti itu. Insya Allah kalau nomor 2 akan saya bahas, tapi untuk nomor 1 ini tidak akan saya bahas semuanya gitu kan, tapi konsep dasarnya yang perlu saya jelaskan ulang itu. Kemarin di ya nomor A, B, C ini banyak sekali yang bingung itu kan, inputnya yang diharapkan outputnya seperti ini, tapi ternyata outputnya jadi beda itu. Jadi cuma ada angka 1 aja, pada nah ini yang nomor A gitu kan, inputannya seperti ini tapi outputnya cuma 1 gitu, angka 1 aja, angka 0 dan 1-nya yang satu lagi tidak ada, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini ada 7 inputan dan ada 3 inputan. Baru ini baru 4, baru ini yang kelima, 6 gitu kan, itu lagi. Oke, 7. Oke, ini sudah, ini ada 7 ya. Tinggal kita beri label ya, beri nilai ya. Nilai itu di project simulasi, terus lanjut ke sirkuit simbol, ke label. Tinggal kita kasih label aja di sini. Berarti ini yang pertama 1 kan, terus 0, 0, 1 ya. Itu kan ya, kalau nggak salah ini 0, yang ini 0 juga kalau nggak salah, ini 1. Kita cek soalnya. Oh salah ya, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, salah ya. Oke, nanti ini salah, kita ganti ya, 1, 1 gitu kan, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ya. Nah gini ya. Oke, saya perbesar, maaf kurang jelas ya. Oke, segini ya. Nah ini ya, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Benar nggak? Kita cek lagi. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Oke, kita sudah dapat inputannya itu. Sekarang kita mau apa ya, merangkai suatu gerbang logika terhubung. Oh ya, banyak juga yang membuat suatu gerbang rangkaian logika ternyata tidak terhubung gitu. Jadi gini, misalkan ya, oke saya buat ini misal ya. Ini asal ya, jadi kalian asal saja mana gerbang logika yang akan kalian pakai ya, silahkan pakai. Kemarin pas saya kan mau pakai gerbang logika yang OR 3 kaki, berarti tadi ada di sini kalau nggak salah yang 3 kaki di seri 4 ya, di bawah ada nggak 2 gitu kan, OR. Nah ini
Misalkan saya ngambil yang 3 kaki ini, oke. Terus ngambil lagi ini yang 3 kaki. Nah, gini aja dulu ya. Nah, kemarin masih banyak ada enggak banyak sih, ada beberapa saja. Jadi ternyata si rangkaiannya itu, kalau satu buah rangkaian logika itu semuanya harus saling terhubung satu sama lain. Nah, kemarin masih banyak yang gini. Ya. Misal ini misalkan. Ini dari sini kita bikin. Oke. Ini. Oke. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Misalkan dari sini. Oke, nah gini, kemarin masih ada yang bikin rangkaian ini soal lupa mungkin, atau kalian mungkin lupa atau memang belum paham. Kita ketika bikin bener ininya gitu kan, inputannya sudah bener, rangkaiannya gini. Nah, kalau seperti ini ternyata rangkaiannya bukan satu buah rangkaian. Kenapa? Kita bisa lihat di sini. Di sini yang atas, yang ini tidak tersambung dengan yang bawah gitu ya. Nah, jadi ini seolah-olah jadi dua rangkaian, bukan satu rangkaian lagi gitu ya. Ini jadi seolah-olah dua rangkaian, bukan satu buah rangkaian, sedangkan yang saya inginkan itu hanya satu buah rangkaian gitu ya. Nah, kalau dari sini gitu, kalian mau gak usah dihapus, tinggal sambungkan saja. Pak, sambungkannya kemana? Ya bebas, silahkan. Mau bikin lagi rangkaian tambahin lagi gerbang logika. Misalkan di sini saya mau tambahin gerbang logika gitu kan. Ya tinggal sambung saja sekarang. Contoh yang dari sini kita bikin sambungan. Satu lagi dari sini kita bikin sambungan. Satu lagi dari sini. Udah. Nah, ini jadi terhubung. Semuanya jadi terhubung gitu. Bukan lagi dua rangkaian logika gitu. Ya, ini sudah jadi satu buah rangkaian logika karena sudah terhubung. Gitu, ya. Itu yang harus kalian pahami. Lanjut. Setelah itu, oke. Tinggal kalian kasih outputnya gitu, ya. Mana? Bentar. Logic get, kasih outputnya, kaki output gitu. Ini kasih kaki output, udah. Nah, selanjutnya tinggal kita buktikan output nilai outputnya harus 101 atau sesuai dengan yang di soal atau gimana. Tadi kan outputnya 101 kalau nggak salah ya. Outputnya itu 101. Yang jelas tadi saya bilang outputnya itu tidak harus terurut gitu. Oke, sekarang kita akan coba biar cepat gitu kan. Kalian boleh caranya gitu kan. Caranya boleh kalian dilakukan proses aritmetik satu persatu. Ini satu di N kan. Misalkan untuk yang ini di N kan hasilnya boleh seperti itu gitu kan. N berarti kan satu hasilnya, simpan sini, ini hasilnya 1. Terus ini 1 kan dari sini, ini 0 di N kan itu kan. Untuk ini dulu lah yang atas, ini hasilnya 0 kan, ini hasilnya 0. Oke, ini dari 1 dari 0 dikalikan dengan 1 hasilnya 0 kan, ini 0. Lanjut yang mana sekarang? Oke, yang bawah dulu. OR, ini ada gerbang logika OR. 0 di-OR-kan dengan 1 berarti 1 kan. Copy, ini 1. Terus
yang bawah or 3 inputan. 1 dengan ini kaki yang atas dari 1, ini dari 0, hasilnya 1 kan, kalau OR 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1 gitu. Seperti itu. Nah lanjutnya gimana? Nah tinggal output kita tentukan, ini 0 kan ya, di NOR ini NOR ya, ini yang ini gerbang logika NOR itu 0 dinorkan hasilnya 1 ya, harus sudah paham, hati-hati ya, harus sudah paham, nggak usah lagi dijelaskan, hasilnya 1. Kenapa ya, itu harus sudah paham kalian, makanya baca lagi materi yang sebelumnya. Sekarang 1 ini 0 ya, 0 1 dinorkan 0 1 dinorkan hasilnya 0 kan, tuh kan 0 ini dari 1 hasilnya 0 ya. Terus sekarang ada N 1 1 1 gitu kan, dari kaki satu, yang kaki ini dari 1, kaki ini dari 1, kaki ini dari 1 itu 1 di N kan semuanya hasilnya 1 itu. Ternyata ini sudah terbukti, nggak perlu lagi kalian menambahkan lagi itu, ternyata yang ini sudah terbukti benar gitu ya. Jadi itu caranya kalian bikin gerbang logika asal tapi harus saling terhubung satu sama lain. Kalaupun memang kenyataannya belum sesuai gitu kan, ternyata hasilnya 0 semua, berarti kan harus ada 2 buah output yang dirubah jadi angka 1 gitu. Itu ya. Nah, kalau saran saya biar cepat, kalau kakinya ini sudah benar, kalau kalian menggunakan circuit wizard ya, kalau ini inputan kakinya sudah benar gitu kan, artinya 1 1 0 0 1 0 0 sudah benar dan rangkaiannya dirasa sudah terhubung semua gitu. Membuktikannya nggak perlu lagi dikali-kali seperti ini itu, lama membuktikannya. Untuk buktikannya ya udah kalian pakai simulasi saja gitu, pakai LED misalkan, yang paling simpel biasanya pakai LED gitu. Ini pakai LED juga, itu lagi ini yang pakai LED juga. Tapi selain pakai LED, kalian juga harus menggunakan ground ya, karena tiap rangkaian elektronik ya ada pasti groundnya tuh. Ini kita tinggal sambung saja, ini sambung kan, ini sambung. Nah ini sudah tersambung semuanya, jadi membuktikannya seperti ini saja. Terus kemarin yang tugas malah ada yang ngirimin file sirkuit wizardnya, itu nggak apa-apa silakan, tapi yang maksud saya kalau di sirkuit wizardnya itu buat membuat suatu rangkaiannya. Kalau tugas itu ya di copy aja hasilnya, ini dikopikan ke Word gitu kan, dikirimkan semuanya, ini satu file dikirim ke saya gitu kan. Untung saya punya aplikasi sirkuit wizardnya, coba kalau tidak ya gimana mau meriksanya gitu kan ya. Jadi tinggal ngopi saja. Nah kita coba sekarang, kita ganti ininya seperti ini. Nah ini aplikasinya, ini mas standarnya. Kalau saya bilang dulu, kalau mau inputannya nilai 1 berarti yang diklik, ini klik, ini diklik gitu kan, yang ini diklik seperti itu ya. Nah oke, harusnya ini berarti ada kesalahan nih ya, berarti di sini ada kesalahan. Oh belum ya, belum di start
harus di start dulu kan ya, harus di start dulu. Bentar, ada telepon dulu bentar ya. Oke, maaf ya, saya lanjut. Bukan ada kesalahan barusan, tapi memang belum dijalankan. Oke, saya lanjut. Kalau angka 1 yang ini berarti harus diklik. 1, pokoknya yang angka 1 berarti yang diklik. Tandanya jadi merah ini ya. Simbol inputannya jadi merah tandanya. Setelah itu kita jalankan. Oke, setelah kita jalankan, lihat untuk LED pertama warna merah, berarti dianggap itu nyala. Untuk LED yang kedua itu tidak nyala ya, yang ini tidak nyala. Dan LED yang ketiga nyala. Artinya apa? Artinya ini nilainya 1, LED 1, LED kedua 0, LED ketiga 1. Seperti itu. Nah, itu biar ya itu dianggap lebih cepat ya. Itu dianggap lebih cepat. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata nilai outputnya itu sesuai gitu ya. Jadi itu cara membuat suatu rangkaian logika. Saya harap kalian bisa paham. Silahkan kalian diulang-ulang lagi membuat rangkaian logikanya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya membahas nomor 2, ya sebenarnya ini jawaban pasti berbeda ya. Jawaban saya dengan jawaban kalian itu pasti berbeda ya, ada kemungkinan berbeda itu ya, jawaban ini pasti berbeda. Nah, misalkan gini ya, untuk nomor 1 ini ya, untuk nomor 1 ini tugas yang dari input output ya, semua orang kemungkinan berbeda kecuali orang yang nyontek gitu ya. Nah, kita akan coba rubah ya, kita akan coba rubah gerbang logikanya, ganti lah ya. Saya ganti, misalkan ini kita coba ganti-ganti lah ya. Kita ke logic gate, misalkan kita di sininya pakai, ada yang pakai ini juga pakai. Di sini kita pakai X ya. Ini berarti gerbang logika XNOR ya. Ini gerbang logika XNOR. Kita coba menggunakan gerbang logika XNOR ya. Terus kita coba menggunakan gerbang logika XOR. Oke, inilah ya. Kita gabung. Tuh, ini dari sini, ini dari sini. Kita bikin ini. Nah, ini sudah tersambung ya. Sudah tersambung. Apa saya mau misalkan kalian mau robah pakai yang kaki 4 ini misalkan ya. Oh, ini kehapus tadi. Oke, ini pakai XNOR lagi di sinilah. Ya, kita coba pakai XNOR lagi. Oke. Nah, kita bikin dari sini jalannya ini. Terus mau pakai lagi note misalkan. Bahkan di sini XNOR sebenarnya kan ada note ya, itu terserah mau pakai lagi, mau panjang juga nggak jadi masalah gitu ya. Ini ya. Terus kaki pertama ini didapat dari sini. Terus kaki keduanya diambil ini, misalkan diambil dari sini. Kaki ketiganya diambil dari sini. Kaki keempatnya misalkan diambil dari, bentar saya hapus dulu ya, nantinya jadi
bingung ke ini dari sini. Nah, ini kaki keempatnya. Oh, salah. Ambil dulu yang bawah lah ya. Kita bikin kaki yang bawah dulu. Ini dari sini. Oke. Ini kaki ketiganya dari sini. Terus kaki keempatnya kita bikin ini dari sini. Oke, ini udah tersambung, tinggal kita sambungkan. Oke, nah ini tersambung ya. Ini sudah rangkaiannya sudah berbeda ya, kombinasi rangkaiannya sudah berbeda. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba inputannya 1100 100, hasilnya harus 101 atau hasilnya harus 3 buah inputan, 3 buah output sudah ada 1 2 3 gitu kan. Outputnya sudah ada 3, tinggal kombinasinya mungkin bebas. Yang jelas angka nolnya itu cuma 1, angka satunya ada 2 gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Tuh. Kita jalankan, ini berarti ini kita nyalakan, kita jalankan. Nah, ternyata LED yang pertama nyala, LED kedua nyala, LED ketiga tidak. Berarti ini sudah dianggap benar gitu. Berarti yang ini sudah dianggap benar gitu ya. Artinya ada angka ada 2 buah angka 1 dan ada 1 buah angka 0 dari 3 outputan. Ini sudah benar gitu ya. Tapi mungkin kombinasinya yang berbeda. Kalau tadi itu 101, kalau sekarang 110. Nah, jawaban ini sama saja gitu ya. Jawaban ini sama saja gitu, dianggap benar. Jadi kalian membuat suatu rangkaian dari input output itu bisa bebas, tergantung dari soalnya. Itu dari soalnya juga tetap sebenarnya bisa bebas nanti rangkaiannya. Nanti mungkin di soal, oke ya, kita balik lagi ke sini. Nanti di soal misalkan gini ya, buat rangkaian logika dari input output di bawah ini, berarti ini kan. Di UTS saya mungkin akan menambahkan ada syarat minimalnya di sini, minimal misalkan 2N 2 OR 1 not. Nah, misal gitu ya. Minimal 2N 2 OR 2 not atau 1 not misalkan gitu. Artinya kalau ada syarat minimal itu berarti kalian harus memenuhi minimal dalam suatu rangkaian tersebut ada rangkaian yang ada gerbang logika yang sudah ditentukan. 2N 2 OR 1 not misalkan ya. Berarti minimalnya ada itu. Minimalnya ada 2 buah angka 2 buah gerbang logika N, 2 buah logika not OR 1 buah logika not. Syarat minimalnya. Ya, kalau kita lihat di sini dengan syarat yang tadi minimal 1 buah not ada, 2 buah N. Nah, di sini kan belum ada, baru 1 N-nya. Terus 2 buah OR gitu kan. OR baru 1 buah gitu. Oh, ternyata ya, OR baru 1 buah. Berarti rangkaian ini dianggap belum tepat gitu. Meskipun outputnya benar gitu ya. Meskipun ketika kalian jalankan ya, ternyata ini sesuai, tapi syaratnya yang belum sesuai, berarti nilainya tidak sempurna nantinya gitu. Tadi kan syaratnya 2N 2 minimal ya, berarti kalau minimal bisa boleh lebih gitu. Minimal 2N minimal 2 OR minimal 1 not gitu. Ternyata di sini N-nya baru 1, OR-nya juga baru 1, seperti itu. Nah, kalau seperti ini nilainya tidak sempurna, misalkan jawabannya benar, makanya harus perhatikan juga syarat minimalnya gitu. Itu
Caranya bagaimana? Kalau seperti ini ya udah, kalau gitu kita penuhi aja syarat minimalnya. Tambahin aja, berarti ada n lagi lah ya, kita tambahin ada n di mana, terserah penyimpanannya terserah kalian. Seperti inilah contoh ya. Nah, tadi kan minimal 2n sudah dipenuhi syarat minimalnya, ada 2 buah n meskipun kakinya beda ya. Ini 2 input, yang bawah yang atasnya 3 input, itu terserah, bebas. Karena yang yang harus dipenuhi itu minimal 2n. Kakinya itu mau berapa juga nggak jadi masalah gitu ya. Nah, syarat minimal n sudah dipenuhi. Sekarang OR, syarat minimal OR juga sudah dipenuhi, seperti itu. Baru kita sambungkan aja gitu kan. Kita sambungkan saja. Tuh ya. Nah, kita kasih gini. Oke, ini didapat dari sini. Bisa. Nah, gini lah. Ini dapat dari sini. Satu lagi mungkin ini kita ambil dari sini lah ya. Kasih ke bawah. Nah, gini ya. Nah, kalau kita lihat kan outputnya itu harus ada 3 kaki. Ternyata ini outputnya 4 kaki. Gitu kan. Ternyata ini outputnya 4 kaki. Berarti harus ada yang dirubah gitu ya. Saya rubah yang ini aja, karena outputnya harus ada 3, ini ada 4. Caranya bagaimana? Nah, misalkan ya udah saya kasih tambah n aja di sini. Itu. Jadi ini masuk, terus ini kita masih masuk, ini kita masuk. Nah, ini kan sudah, itu kan outputnya ada 3, yang 1, ini 2, ini yang ketiga, gitu. Syarat minimalnya sudah dipenuhi, ada n2 minimal, gitu. Kan minimal, kalau minimal mau 3 juga nggak jadi masalah, gitu ya. Terus ada OR minimal sudah dipenuhi. Terus Pak, yang lainnya gimana? Ada NOR, ada XNOR, gitu kan. Ada not ini kan ada syaratnya tadi kan, hanya 1 not gitu kan. 1 not ini sudah dipenuhi minimalnya. Ini malah ada 4. Ada NAND gitu kan, ada NOR, ada XNOR gitu kan, ada XOR. Itu nggak jadi masalah gitu kan. Ya, karena di soal tidak menyebutkan tidak boleh menggunakan gerbang logika XOR, NOR, NAND. Tidak kan. Yang hanya disebutkan di syaratnya itu minimal ada N 2 buah, minimal ada OR 2 buah, minimal ada NOT 1 buah. Ya, kalau minimal berarti ada gerbang logika yang lain gak jadi masalah gitu ya. Itu. Nah, nanti di UTS seperti itu. Soal-soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba jalankan. Ya, kita coba jalankan. Kaki yang nilai 1-nya kita rubah. Nah, baru kita coba, kita running. Oh, ternyata setelah kita jalankan ini, lihat ini nyala, yang atas, lampu yang atas nyala, LED yang kedua nyala, yang ketiga tidak nyala. Berarti ini sudah sesuai. Seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Meskipun kombinasinya gitu, urutannya tidak sesuai, tapi output urutannya tidak harus sesuai. Itu catatannya. Kalau input urutan kakinya nilainya harus sesuai gitu. Oke. Jadi itu mungkin untuk pembahasan yang soal dari input output. Mudah-mudahan kalian bisa paham sampai sini cara membuat suatu rangkaian dari input output gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nggak perlu lah ya, yang ini nggak perlu kita bahas lagi karena sudah terwakili dengan
soal ini. Kalau kalian sudah paham dengan penjelasan yang A ini, yang saya, otomatis yang BC juga insya Allah akan paham. Oke. Nah, di sini yang banyak salah itu yang nomor 2 ya, A B ini banyak yang salah gitu. Kenapa banyak yang salah? Karena banyak yang tidak memperhatikan derajat aritmetik gitu ya. Saya sudah wanti-wanti di pertemuan sebelumnya, perhatikan derajat aritmetiknya. Ini banyak sekali yang tidak memperhatikan gitu, asal gambar tapi derajat aritmetiknya tidak diperhatikan juga gitu, dan ujung-ujungnya akan salah itu ya. Kalau kalian tidak memperhatikan derajat aritmetik, berarti ujung-ujungnya akan salah itu. Oke, yang A kita akan bahas. Yang A gitu ya. Yang nomor A ini di sini ada gerbang logi apa ya? Operator aritmetiknya itu ada 3, ada not, ada and, sama ada or gitu kan. Ada not, ada and, ada or gitu. Berarti ada 3. Berarti mana dulu yang harus dikerjakan? Berarti cari derajat aritmetik yang paling tinggi. Kita gunakan yang not dulu ya. Nah, ternyata ini ada 3 ruas nih, ruas 1, ruas 2, ruas 3 gitu kan. Ada 3 ruas. Kalau dalam 3 ruas tersebut ada derajat aritmetik yang sederajat, ya silahkan pilih salah satu dulu. Nah, berarti kalau gini kan ada not nih, semuanya sederajat. Pilih salah satu ruas dulu. Jadi yang mau dikerjakan yang mana dulu, pilih salah satu. Kalau memang derajat aritmetiknya ada yang sederajat, berarti ini kita bisa pilih. Misalkan kita mau coba pilih yang ini dulu. Iya, sebelum ke sana itu kan, sebelum memilih, kalian harus bisa menentukan dulu inputannya. Ternyata variabel inputnya ada 3, A, B, C gitu. Meskipun ada A negasi, B, C negasi, yang jelas variabelnya ada 3, A, B, C gitu kan. Karena AB misalkan A negasi itu sudah merupakan gerbang logika, bukan lagi input gitu kan. Itu kenapa? Karena A negasi itu kan berarti sudah ada not gini kan. Itu kita belum sampai ke membuat suatu rangkaiannya, baru inputannya. Berarti variabelnya inputan baru cuma ada 3, A, B, C gitu ya. Berarti hanya A, B, C saja. Nah, nanti berarti kalau seperti itu, oke, kita hapus dulu yang ini. Kita tentukan inputannya A, B, C, berarti ada 3, A, B, itu lagi ini yang C itu ya. Kalau mau tambah label A, ini B, yang ini C. Oke ya, kurang dekat. Oke, A, B, C kita perbesar lagi lah. Ini A, B, C. Nah, sudah ada ya. Ini inputannya A, B, C. Sekarang di sini tadi kita pilih salah satu ruas karena memang sederajat, ada negasinya. Kita mau coba pilih yang ini ya. Yang AB negasi, C negasi, C dinegasikan ya. Kita mau coba yang itu. Berarti ternyata di dalam ini ada lagi negasi gitu ya. Ternyata di dalam ruas pertama ini ada lagi negasi ini kan. Ada lagi AB negasi, ada lagi negasi. Nah, berarti itu yang harus didahulukan gitu ya. Itu yang harus didahulukan. Berarti AB negasi yang harus kita dahulukan. Oke. Berarti inputannya dari ABC jelas, tapi yang didahulukan AB negasi. Berarti kita harus paham AB negasi. Biar cepat, berarti kalau AB negasi kita gunakan gerbang logika
ini saja gitu ya. AB negasi kita pakai gerbang logika NAND itu. Ini AB negasi. Nah ya, ini gerbang logika NAND karena A dikali B dinegasikan, itu gerbang logika NAND. Kalaupun kalian mau pakai NOT, nah gini negasinya berarti jangan pakai NAND, berarti kalian pakai N gitu ya. Itu yang harus dipahami sama kalian. Saya pakainya NAND ya, AB negasi. Terus kita lihat di sini dikalikan C gitu kan, dinegasikan, berarti ada negasi lagi. Ya udah, saya mau pakai menggunakan NAND lagi, tapi NAND yang 3 inputan gitu ya. Kita gunakan NAND yang 3 inputan ini gitu. Oh, 2 input ya, bukan 3 input, bukan 3 inputan. Kenapa NAND 2 inputan? Karena ya, ini NAND-nya yang itu karena output yang satunya didapat ya, input yang satunya didapat dari hasil output NAND ini. Berarti cuma 2 input ya, berarti cuma 2 input NAND yang kedua. Nah, gini ya. Jadi dari sini kan hasil AB negasi dikali C kan. Nah, gini. Itu yang pertama gitu. Kita sudah dapat nih ya, kita sudah dapat. Yang selanjutnya kalian pilih, misalkan saya mau ini yang ruas kedua. Ruas pertama kita sudah beres. Ruas pertama kita sudah beres nih. Sekarang kita lanjut ke ruas kedua, A negasi gitu. Nah, berarti A negasi, berarti dari A ada negasinya. Oke. Ya, kita buat negasi. Taruh misalkan kalian mau menyimpan di sini boleh ya. Jadi dibikin dari sini. Nah, gini. A terus ada negasi kan, itu berarti ini sudah ruas 2 sudah kita buat A negasi gitu kan. Dari A ini ya, alurnya dari sini ke sini ke bawah, baru ini negasi. Jadi ini dikatakan A negasi itu. Terus ruas yang ketiga itu ini ya, ruas yang ketiga A negasi dikali BC negasi. A negasi dikali BC negasi. A negasinya kebetulan saya sudah bikin. Kalian nggak perlu lagi bikin lagi gitu kan. A negasi kalau sudah ada, biar apa ya, nanti si jumlah rangkaiannya lebih simpel. Ya udah, ngambilnya dari sini aja nanti. Tinggal BC negasi. Kalau BC negasi gitu kan. Sini kan soalnya A negasi dikali BC negasi. BC negasi kalian bisa menggunakan gerbang logika NAND lagi seperti ini ya. Nih. BC negasi di sinilah ya. Berarti kita ambil dari sini sama dari sini. Oke, kita sudah dapat. Selanjutnya dikalikan A negasi dikali BC negasi. Nah, pengali itu kan gerbang logika N. Ini dikalikan seperti ini. Nah, sudah dapat. Kita sudah dapat nih, gitu kan. Kita sudah dapat dari 3 ruasnya. Ya, kita sudah dapat 3 ruasnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya ketiga ruas tersebut dijumlahkan nih semuanya pakai operator tambah. Kalau tambah berarti gerbang logika OR gitu ya. Gerbang logika OR yang 3 inputan. Berarti kalau mau nyari yang 3 inputan tadi, kalau nggak salah yang di sini OR 3 inputan, mana OR? Oh, ini ya. Ini itu
Berarti ini ruas pertama, ruas keduanya dari sini gitu ya. Ruas ketiganya dari sini. Udah beres ya. Ini sudah beres gitu. Tinggal kalian kasih output ya, output di sini ya. Ini sudah beres. Outputnya kasih variabel ya, y kan ya, variabelnya sini y. Oke, ini sudah ya, sudah beres nih. Nah gitu caranya untuk nomor 2A gitu ya. Jadi di apa ya, ditentukan dulu derajat aritmetiknya, jangan asal gambar. Kalau asal gambar salah gitu. Kemarin banyak yang salah itu di nomor 2 ya. Jadi tidak ditentukan dulu kalian operator aritmetiknya, akhirnya salah. Jadi ada yang langsung menjumlah ini gitu kan. Jadi A negasi ditambah A negasi dijumlah baru dikali, itu salah. Kenapa? Karena ternyata ini beda ruas gitu ya. Ruas ini dengan ruas ini sudah beda, dan derajat ini kan kali gitu kan. Kali dengan tambah ya. Kali dengan ini di sini kan ada kali, ini di sini itu sebenarnya ada kali. Kali dengan tambah derajat aritmetiknya berarti kan kali dulu gitu kan. Berarti tidak mungkin ini ditambahkan karena harus dilakukan perkalian dulu gitu ya. Jadi si A negasi ini lebih tinggi derajatnya ketika dikalikan dengan yang ini dibanding dijumlahkan dengan yang A negasi. Kemarin ada banyak salahnya gitu, seperti itu contoh-contohnya ya. Sekarang ya kita kita save dulu lah ya yang ini. Nanti nomor jawaban nomor 2A ya. Tuh. Ini kita hapus dulu. Kita mau membuat rangkaian dari yang B. Di sini dari 3 ruas ini gitu kan, dari 3 ruas ini mana yang derajat operator yang lebih tinggi gitu kan. Saya sengaja ada yang pakai kurung biar kalian paham mana yang paling tinggi gitu ya. Mana yang paling tinggi derajatnya. Ada yang pakai kurung nih di sini, tanda kurung. Yang ruas 2. Yang ruas 2 ini saya pakai kurung gitu ya. Nah, derajat yang tingginya yang mana? Oh, kata Bapak tadi kan kalau semua ruasnya ada yang negasi dulu berarti pilih salah satu. Nah, kalau ada yang pakai kurung, Pak, derajatnya kerjakan yang pakai kurung aja dulu gitu ya. Maksud saya biar paham mana derajat yang paling tinggi gitu. Terus kemana lagi, lanjut kemana gitu. Jadi gitu ya, sengaja yang pakai kurung dulu. Meskipun memang kalau mau dikerjakan sebenarnya mau ini dulu boleh ya, tapi alangkah lebih baiknya yang ada di dalam kurung dulu biar kalian nanti membiasakan ketika kita dihadapkan dengan aljabar bul dan yang ada yang kurung gitu kan, kerjakan yang itu dulu. Apalagi nanti mungkin di penyelesaian aljabar bul ya, pakai rumus-rumus aljabar bul. Nanti ya berarti yang dikerjakan yang dalam kurung dulu gitu. Ini juga sama gitu ya. Jadi kita bikin ini. Lihat sekarang variabelnya ABC sama, variabelnya di sini ABC, berarti kita bikin variabelnya inilah ya, kita yang tetap yang ini ABC gitu ya. Terus di sini ada A negasi ditambah B negasi C gitu. Setelah dalam kurung ya, setelah di dalam kurung kalian lihat ini dalam kurung ada 2 ruas ya, ruas yang ini sama ruas yang ini. Derajat aritmetiknya yang tinggi yang mana? Yang not gitu kan. Di tiap ruasnya ada yang notnya gitu kan, ada notnya ya, pilih salah satu yang mana dulu gitu.
Nah, pilih aja yang misalkan yang pertama yang ini, yang A negasi dulu. Oke, kita bikin A negasi. Ini kita bikin A negasi dulu. Sudah nih, A negasi sudah. Lanjut ke B negasi kali C. Nah, ternyata B-nya itu harus dinegasikan dulu. Ini B negasi kali C. Kalau kali berarti gerbang logika N itu ya. Ini kali ya. B negasi dikali C itu ya. Nah, ini sudah B negasi dikali C. Ini sudah B negasi kali C sudah. Selanjutnya, karena kita masih yang dilakukan yang dalam proses kurung ini belum beres. Kenapa belum beres? Masih ada operator tambah OR ya. Masih ada operator tambah. Berarti itu harus dikerjakan dulu. Yang ini ditambah yang ini nantinya gitu. Tambah kita ini. Nah, akhirnya yang ruas yang ruas 2 ini sudah beres. Itu baru ruas 2. Sekarang antara ruas 1 dengan ruas 3 mana yang mau dikerjakan dulu? Boleh bebas. Saya misalkan mau pakai yang ruas ini dulu, yang ruas 3 ya, A negasi kali B. Berarti A negasi sudah ada, tinggal B-nya, B dari sini. Kita bikin kali A negasi kali B, berarti N kan ya. Ini kita bikin misalkan dari sini, terus dari sini, satu lagi dari sini kita bikin ini ya. Nah, ini tersambung. Kalau tersambung nanti seolah-olah, nah kalau ada yang niatnya dari B tapi malah nyambungnya ke A, ini ada sambungan di A di sini ya, ada titik A di sini, seolah-olah nanti inputannya dari A. Itu salah ya. Makanya kalau kondisi tuh ini kan terpotongnya di sini. Kalau kondisinya seperti itu ya, nanti bikin rangkaiannya usahakan jangan nyambung jadi sebuah titik nantinya ya. Dari B, oke kita gini aja dulu. Nah, ini agak susah karena ini terlalu berdempetan ya. Nah, kalau terlalu berdempetan kita agak maju dulu biar tidak terlalu dempet. Nah kalau sudah gini kan nih, di titik yang saya kasih kursor sekarang ya, di sini nih, di sini tidak ada lagi kayak yang ini ya, tidak ada lagi. Berarti kalau di perpotongan ini ya, perpotongan ini tidak nyambung ke kaki A. Kalau tadi ya, kalau ini, nah kalau seperti ini nyambung ke kaki A. Nanti dibacanya bukan dari input B tapi dari input A nantinya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada titik seperti itu. Jadi nah gini ya. Oke, kita sudah nih yang A negasi kali B kan, soalnya itu A negasi. Nah ini ya, soalnya itu yang ini A negasi dikali B. A negasi dikali B itu sudah ini A negasi kali B. Ini hasilnya. Sekarang yang terakhir yang akan kita gunakan yang ini, A negasi ditambah B ditambah C dinegasikan. Berarti di sini A negasinya kita sudah bikin. Ini ada gitu kan, A negasinya sudah bikin. Selanjutnya ada proses nih, penjumlahan ditambah B negasi ditambah C negasi, ternyata dinegasikan. Ya udah, kalau seperti itu saya pakai NOR saja, atau mau pakai OR di depannya pakai NOT boleh gitu ya.
Saya cari yang pakai NOR saja lah ya. Pakai NOR. Kita cari. Yang pakai NOR. Nah, ini ya. Saya buat yang pakai NOR saja. Nih, lah di sini. Jadi kaki yang pertama didapat dari A negasi, ya oke. Kita ambil dari A negasi. Kita bikin dari A negasi. Oke, ini sudah ya. Ini sudah. Nah, gini aja lah ya. Biar apa? Tidak terlalu mepet. Dari A negasi ini sudah. Kaki yang kedua didapat dari B, kaki yang ketiga didapat dari C, kaki yang kedua didapat dari B. Nah, berarti dari sini. Jangan ngambil dari sini ya, jangan, itu salah. Tapi diambilnya dari B. Berarti sebelum negasinya ambil dari sini. Mau dari sini, mau dari ini boleh gini ya. Nah, gini boleh ya. Tuh kalian apa, saya mau dari sini kan, kalau dari sini nanti motongnya di C nih. Di sini di C malah terpotong. Biar tidak terpotong, kalian gunakan dari sini saja ya. Dan biar terlihat lebih rapih lah ya. Kalau misalkan dari sini nanti banyak apa garis-garis ya. Dalam satu rangkaian ini malah lebih banyak garis-garis. Biar tidak terlalu banyak garis-garis dan lebih simetris ya, enaknya kan seperti ini saja. Satu lagi dari C, itu kan kakinya seperti ini. Nah, dapat nih sudah 3 ruas. Kita sudah bikin gerbang logikanya ya. Ini sudah dapat, ruas 2 sudah dapat, ruas 3 sudah dapat. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada penjumlahan, operator penjumlahan. Jadi nilai output dari ruas 1 ya, output ya. Output ruas 1, output ruas 2, output ruas 3 itu menjadi input untuk gerbang logika OR. Jadi ada gerbang logika OR lagi. Inputannya ada 3, didapat dari output ini, didapat dari output ini, didapat dari output ini. Berarti kita cari atau buat gerbang logika OR yang 3 input gitu ya. OR 3 input. Ini ya. Kaki pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, seperti itu ya. Sudah ini gitu. Kalian sudah bikin apa? Rangkaian yang nomor 2B itu ya. Bukan output komponen. Tinggal kasih output di sini, outputnya sambungkan. Kita kasih variabel Y ya di sini. Y. Udah beres seperti itu. Ya, ini untuk rangkaian apa? Yang nomor 2B. Seperti itu ya, yang nomor 2B. Jadi yang ini kita sudah dapat itu ya yang harus kalian pahami. Nah, membuat aljabar bool dari rangkaian membuat rangkaian logika dari aljabar bool itu ya kalian bisa simulasikan dengan sembarang nilai inputan gitu, dengan sembarang nilai inputan. Misalkan ya kalian mau ganti nih itu kan, tetap ini Y-nya ya, tapi kita mau pakai simulasi gitu kan, kita mau pakai simulasi. Nanti pakai output komponen lagi. Saya yang lebih simpel ya, simpelnya pakai inilah ya,
terus power supply, ground. Oke, gini lah ya. Ini outputnya ya. Nah, kita simulasinya seperti ini. Nah, kalian bisa simulasikan mau 0 gimana, mau 1 gimana gitu kan. Nah, ini kita jalankan. Ternyata ini outputnya dengan inputan 000 ini kan saya tidak tekan tombol inputan A B C, saya tidak tekan. Berarti nilainya 000. Dengan inputan 000, maka dengan rangkaian ini, dengan aljabar bool yang nomor 2B akan menghasilkan output 1 gitu ya. Kalau misalkan saya kasih contoh ini, ditekan tombol ini gitu kan, yang A-nya jadi 1 tetap gitu kan. Ini ketika B-nya A dan B-nya jadi 1, ternyata outputnya jadi 0. Ketika C-nya jadi 1 gitu kan, jadi A1, B1, C1, ini outputnya 0 atau lampu tidak menyala. Ini bisa disimulasikan sama kalian itu ya, bisa bebas mensimulasikannya itu. Kalau mau 0, kalau mau 1 gimana. Nah, maksud saya apa dari simulasi ini? Kalian bisa membuat suatu produk ya. Kalian bisa membuat suatu produk, tapi produk tersebut bukan dalam produk bentuk bisa berupa apa ya, hanya simulasi saja gitu. Contoh, saya mau mendesain sebuah rumah nih gitu kan. Mendesain sebuah rumah, di dalam rumah tersebut gitu kan, kalian bikin desainnya gitu kan, bikin desainnya ruangan A, ruangan B, ruangan C gitu kan. Desainnya seperti apa? Si ruangan A, ruangan B, ruangan C itu ada lampunya gitu kan. Ingin nyala bareng-bareng, caranya bagaimana? Ingin apa nyalanya, ada jedanya gitu kan, berarti ada timingnya gitu kan, ada waktunya, ada jeda waktunya, berarti ada komponen jeda waktu di sini nantinya gitu, banyak ya di sini juga. Nah, hasilnya seperti apa? Kalian silakan mengekspresikan pemikiran kalian. Saya mau bikin ya yang simpel-simpel sajalah ya. Saya mau bikin gerbang parkir otomatis gitu. Saya mau bikin gerbang parkir otomatis, bisa gitu kan. Artinya gini, gerbang parkir otomatis berarti kan hanya inputannya hanya ada 1, outputnya hanya ada 1 nih gitu kan. Artinya 1 parkir kan, 1 gerbang. Ketika gerbang tersebut terbuka berarti nilainya 1. Ketika gerbang tersebut menutup gitu kan, nilainya 0 gitu. Nah, bisa disimulasikan di sini gitu. Bisa kalian simulasikan. Bill material ini mungkin untuk ke arah ya, ada bill material ini biaya ya. Biaya dari pembuatan gitu. Nah, jadi kalian silakan tugas mandiri kalian mungkin sampai nanti ya di UAS beres UAS, akhirnya artinya gini, beres mata kuliah kita di akhir semester, saya akan meminta kalian mensimulasikan produk-produk yang kalian kalian rencanakan gitu ya. Jadi kalian dari sekarang silahkan, ini tugas besar. Ini saya katakan ini tugas besar tapi tugas mandiri, artinya bukan tugas kelompok ya. Ini bukan tugas kelompok. Kalian nanti jadi disuruh membuat suatu produk tertentu gitu. Membuat suatu produk tertentu khusus untuk
di mata kuliah kelas, artinya mata kuliah bukan di praktikumnya ya, beda lagi, mungkin tugas praktikum bisa berbeda lagi nanti sama asisten. Tapi kalau saya itu bikin simulasi produknya bebas tergantung kalian itu seperti apa. Terus tool untuk membuat produknya usahakan ya biar nanti produknya lebih kompleks atau komponennya lebih kompleks, pakai Proteus ya, ISIS Proteus. Kalau sirkuit wizard saya rasa kurang komplit komponennya gitu. Jadi kalian pakai simulasi pakai ISIS Proteus saja gitu. Itu tugas besar untuk di akhir semester. Nanti saya tagih tugas besar kalian itu ya, rangkaian-rangkaiannya seperti apa. Bahkan kalau nanti mau disimulasikan dalam bentuk PCB itu lebih bagus gitu ya, PCB nanti komponennya. Jadi nanti gini, kalian bisa belajar mandiri. Nah, artinya gini, ini kan baru komponen logika. Kalau nanti arahannya suatu produk gitu kan, berarti komponennya komponen elektronik gitu. Berarti kalian bisa merubah komponen logika ini and, or, not ya, nor dan seterusnya. Kalian bisa rubah komponen logika ini menjadi komponen elektronik dengan IC ya. N ini ternyata menggunakan IC berapa gitu kan, IC 7000 misal ini ya, contoh saja menggunakan. Nah ini sudah ada sebenarnya ya penjelasannya, IC 7. Nah N ini ya, N yang ini menggunakan IC 7000 ya, 7408 itu IC-nya. Ada IC 7408 ya. Nah, biasanya nanti seperti ini gitu, diganti dengan sebuah IC inputannya. Jadi kakinya nanti masuk ke sini misalkan gitu. Jadi komponen-komponen ini contoh saja ya. Jadi nanti tugas besarnya seperti itu. Jadi itu saja mungkin untuk penjelasan dari tugas yang minggu kemarin. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami gitu ya. Jadi khususnya di nomor 2 ini banyak sekali yang tidak memperhatikan derajat aritmatik. Jadi ujung-ujungnya salah mengerjakannya. Di yang nomor 1 ada beberapa yang outputnya tidak terlihat outputnya itu tidak sesuai gitu ya, artinya tidak sesuai. Mending kalau misalkan ini kaki outputnya ada 3, mending ada 3 meskipun nilainya sama salah misalkan, tapi ini outputnya inputnya misalkan nomor A ini outputnya diharapkan 3 tapi ternyata outputnya cuma kakinya cuma 1, artinya itu belum beres seperti itu ya. Jadi saya harap kalian silahkan belajar lagi. Mungkin kalau ada yang tadinya aduh saya nggak suka, tapi ketika kalian mau mencoba sesuatu gitu kan, suatu produk, aduh saya mau bikin apa ya, misalkan gitu kan lampu kelap-kelip gitu misalkan ya, mau bikin lampu kelap-kelip, aduh gimana nih caranya gitu kan. Atau gini, kalian mau membuat suatu contoh ya yang tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ya, tahun-tahun kemarin itu sudah dalam bentuk produk ya. Jadi sudah jadi kalau kalian mungkin untuk sementara simulasi saja dulu lah ya. Tapi kalau situasi memungkinkan, situasi pandeminya mungkin mereda, mungkin di akhir-akhir kalian langsung jadi produk. Tapi kalau simulasinya sudah jadi kan enak, tinggal beli IC ini tinggal kalian rangkai jadi gitu kan. Nah tahun kemarin itu kan ada yang bikin produknya itu alat pencocok tanam otomatis. Jadi mencocok tanam secara otomatis, terus alat untuk
jemuran otomatis. Artinya gini, ketika si sensornya kena cahaya, oh ternyata cahayanya dihitung dengan suhu berapa, karena ada komponen elektronik untuk menghitung suhu ya, sensor namanya. Oh suhunya berapa, si otomatis alat jemurannya keluar gitu. Ketika suhunya berapa atau seolah-olah hujan misalkan ya, si jemurannya masuk ke dalam seperti itu. Udah banyak di internet, banyak ya contoh-contoh produk-produk jadi seperti itu. Nah tinggal kalian simulasikan saja gitu kan. Tadi kalau misalkan jemuran, kalau misalkan dia keluar berarti 1, kalau ke dalam berarti 0. Berarti inputannya tadi kan ada cahaya matahari, berarti inputannya cahaya matahari. Ketika inputannya cahaya matahari berapa, berarti nilainya 1 misalkan ya gitu. Nah seperti itu ya simulasinya. Jadi jujur saya orang yang awalnya tidak suka ya terhadap elektronik. Saya di sekolah juga, waktu sekolah SMP SMA ya, bukan bagian ke sana gitu kan. Tapi karena mungkin ada ketertarikan tertentu, akhirnya sedikit-sedikit saya suka, meskipun tidak mahir gitu ya. Suka membuat suatu produk-produk yang ya unik-unik lah seperti itu. Nah kalian juga seperti itu, silakan kalian bikin ya simulasi. Untuk sementara simulasi saja, dari sekarang saja bikinnya, jangan di nanti masih lama gitu kan, akhir semester masih lama, gak akan kerasa. Karena minggu depan, 2 minggu lagi kalau nggak salah ya, kita sudah UTS. Saya padahal nggak kerasa, baru juga kemarin kan kita mulai perkuliahan seperti itu ya. Jadi dari sekarang silahkan kalian nyari ya referensi di internet, review, bikin simulasi produk apa gitu kan, kira-kira yang mau kalian pakai nantinya. Nah kalian bisa bikin, merangkai sendiri gitu. Itu ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.